Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hadirin jamaah puasa dan juga jamaah sholat subuh Masjid Al-Muna'ah rahimahumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua yang tidak bisa kita hitung-hitung jumlahnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah itu dengan kita menunaikan ibadah puasa, ibadah sholat subuh, berzikir dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para remaja, anak-anak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sama-sama kita yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan suatu kewajiban, maka pasti di dalamnya itu ada manfaat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu namun di dalamnya ada keburukan. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini coba kita sedikit kaji tentang sejumlah manfaat yang bisa kita dapatkan pada bulan Ramadan. Semoga belum dibahas sama pembicara yang lain ya. Kalau sudah dibahas juga nggak apa-apa ya. Yang pertama, ini kurang lebih ada 5. Kalau satu poin itu 10 menit, berarti 50 menit ya. Saya nggak siap. Jadi satu poin 2 menit saja ya, supaya 10 menit selesai. Yang pertama, Ramadan memberikan manfaat spiritual. Jelas karena kita berpuasa nanti ujungnya adalah takwa. Takwa adalah kesadaran bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya anak-anak ya, kalau sudah memiliki bekal takwa, enggak cuma anak-anak dan bapak-bapak juga sama ya. Kalau siang hari lapar dan haus di kamar sendirian, tidak ada orang, tidak ada CCTV, tapi kenapa tetap berpuasa? Kenapa tetap tidak makan dan minum? Karena memiliki kesadaran bahwa kalaupun tidak ada orang yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada kamera, tapi Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya senantiasa mengetahui. Ini menunjukkan manfaat spiritual, kesadaran tentang arti takwa. Kemudian juga dengan kita berpuasa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, ini sudah sama-sama saya kira hafal ya hadis ini. Nanti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, Ramadan itu memberikan manfaat secara sosial. Karena dengan kita berpuasa, bagi yang setiap hari biasa mudah saja untuk makan dan minum, maka dengan kita merasa lapar, kita bisa memahami perasaan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak setiap hari itu bisa punya sesuatu yang akan dimakan. Kemudian juga manfaat sosial ini dengan memberikan sedekah dan infak
bisa langsung ke masjid atau mungkin bisa langsung kepada orang yang membutuhkan, maka ini akan memberikan manfaat sosial. Dengan orang memberikan sedekah, maka hati ini menjadi lembut. Kemudian juga mendidik kita untuk tidak egois. Kita memiliki solidaritas sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, manfaat kesehatan. Nabi bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah maka kalian nanti akan menjadi sehat. Dan juga karena secara medis puasa itu memberikan waktu istirahat kepada sistem pencernaan dalam tubuh kita untuk beristirahat. Karena sistem pencernaan dalam tubuh kita itu mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, nanti ada usus 12 jari, ada lambung, ada usus kecil, usus besar ya. Itu seperti mesin yang terus-menerus bekerja 24 jam selama ini. Nah, makanya yang namanya mesin itu juga butuh istirahat, butuh waktu pemulihan. Dan dalam dunia medis itu juga ada yang namanya istilah konsep intermittent fasting. Jadi puasa yang nanti diatur waktunya dan juga diatur pola makannya. Nah, jadi manfaat puasa ini adalah bagi kesehatan, baik kesehatan fisik ya, maupun juga kesehatan mental. Sehingga kesehatan mental ini adalah latihan pengendalian emosi dan pengendalian diri. Sehingga kalau seandainya ada yang mengajak untuk gelut ya, maka kemudian kita mengatakan inni shaimun. Ini gelutnya kalau sama orang Arab ya, inni shaimun. Nah, kalau gelutnya sama orang Indonesia ya, kalau dijawab inni shaimun mungkin nggak paham ya. Nah, oke, kosong ya. Baik. Nah, jangan sampai terjadi naudzubillah peristiwa di Maluku sana sampai ada korban ya, gara-gara mungkin ada ya sesuatu yang kurang bagus di jalan raya, kemudian tidak ada pengendalian emosi, akibatnya sangat fatal ya. Yang keempat, Ramadan itu sebagai memberikan manfaat pendidikan dan manfaat karakter. Mendisiplinkan diri kita tahu bahwa kita bangun pagi ya, mungkin ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam setengah 4 ya. Nah, ini latihan untuk disiplin. Disiplin mulai berpuasa sampai dengan nanti disiplin untuk mengakhiri puasa. Termasuk juga anak-anaknya. Anak-anak ini juga sangat bagus untuk dilatih mentalnya, karakternya, kedisiplinannya. Seperti biasa, anak-anak kalau bulan puasa itu diberikan tugas untuk minta tanda tangan penceramah ya. Penceramah subuh, penceramah tarawih, tanda bahwa mereka itu sudah ikut pengajian subuh dan tarawih. Cuma kadang-kadang mohon maaf ya, ini kejadian 2 hari lalu saya ceramah tarawih di Anur ya, Masjid Anur ya. Harusnya nggak saya sebut namanya, tapi udah terlanjur. Saya ceramah tentang yang biasa aja puasa gitu ya. Puasa ternyata begitu tanda tangan ada anak-anak itu beberapa banyak di mana lebih itu nulis di ceramahnya adalah tentang Hajar Aswad gitu. Ini dapat contekan dari mana gitu ya. Mungkin ada satu judulnya Hajar Aswad, KB Aswad asli begini. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa ya. Yang seperti itu ya kita maklumi. Yang penting anak-anak itu sudah dilatih untuk aktif, walaupun mungkin itu ya ada semacam perintah begitu, tapi anak-anak memang harus
dibiasakan dulu seperti itu untuk kemudian nanti menyadari melaksanakan itu tanpa nanti harus diperintahkan untuk minta bukti, tanda tangan dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, Ramadan itu memberikan manfaat ekonomi. Ini jelas bahwa dalam bulan Ramadan itu ada perputaran ekonomi, ada UMKM ya hidup, ada zakat infak mengalir, maka kemudian distribusi harta itu bisa lebih merata. Maka manfaat ini semuanya menjadi memberikan, saya kira bukti bahwa Ramadan itu memberikan manfaat ekonomi itu buktinya paling gampang ya, kalau di supermarket itu pasti jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum Ramadan itu sudah ya semarak ya syiar Ramadan dengan berbagai macam promosi, diskon dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang Ramadan itu juga memberikan manfaat ekonomi. Nah, saya kira bahkan sehingga kalau seandainya dalam sebuah hadis Nabi menyatakan kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka berharap setahun penuh menjadi Ramadan. Ini bagi mereka yang menyadari betul ya. Tapi bagi yang ya merasa terpaksa dengan datangnya Ramadan, tentu nggak kepengen Ramadan seperti ini. Tapi juga pada akhirnya nyatanya memang dalam setahun hanya 1 bulan saja Ramadan itu, yang sebulan saja pun juga belum tentu juga sebagian dari kaum muslimin itu melaksanakan puasa. Yang masih banyak saya lihat di siang hari itu yang makan atau merokok ya, di siang hari, dan nampaknya juga tidak ada uzur ya. Ini ada yang di siang hari ya kelihatannya mungkin nampaknya dia muslim, juga dalam kondisi sehat, juga tidak dalam keadaan musafir ya, safar. Nah, ya mungkin karena belum tergerak ya untuk mendapatkan panggilan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Jadi insyaallah Ramadan ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Semoga selepas Ramadan kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.